Septia Kurniarini, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jember, Jawa Timur, mengalami sakit parah di tangan dan kaki sepulang dari Singapura, negara tempatnya bekerja. Wanita 38 tahun ini sekarang hanya bisa berdiam diri di dalam kamarnya di perumahan Taman Gading, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Diketahui pekerja migran tersebut mengalami penyakit itu setelah menjalani operasi di Sengkang Hospital, Singapura pada 27 September 2024 lalu. Pada Jumat 20 Desember, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia Abdul Qadir Karding bersama Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi serta Direktur Rumah Sakit Bina Sehat Jember Dr. Faidah mendatangi PMI itu di kediamannya. Terlihat tangan dan kaki tenaga kerja Indonesia tersebut kulitnya menghitam dan kaku. Bahkan perempuan ini tidak bisa beraktivitas setelah terkena penyakit tersebut. Ibu dengan dua putra itu kini dirawat oleh suaminya Wahyu Setiono. Menurutnya, sebelum mengalami penyakit ini, ia mengaku mengalami sakit bisul di bagian selangkangan. Kemudian ia meminta obat pereda nyeri ke majikan untuk mengatasi rasa sakit itu, namun tidak ada efek apapun. Ketika majikannya pergi ke Lombok, Rini mengaku berinisiatif periksa di klinik dekat tempat kerjanya di Singapura. Di fasilitas kesehatan itu, ia hanya diberi obat dan salep. Namun, tetap tidak ada perubahan. Akhirnya ia periksa di Sengkang Hospital. Di sana ia diminta untuk operasi karena dokter menyebut infeksi bisulnya sudah cukup parah. Saat itu pula ia mengaku langsung menjalani operasi di Sengkang Hospital Singapura sesuai anjuran dokter rumah sakit tersebut. Setelah operasi, Rini tidak sadar dan ternyata dalam keadaan koma selama 9 hari. Saat bangun dari koma, ia melihat tangan dan kakinya menghitam semua. Ia mengatakan saat itu tangan dan kakinya dalam kondisi dibungkus kain. Bahkan bagian tubuh tersebut juga diikat di tempat tidur rumah sakit. Meski begitu, tidak ada penjelasan dari dokter mengenai kejadian yang menimpanya. Setelah menjalani operasi, Rini mengaku dibawa ke Rumah Sakit Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Di rumah sakit itu, ia dirawat selama 7 hari. Ketika di Batam, Rini mengaku tidak membawa barang apapun, sebab seluruh pakaian dan perhiasannya diambil oleh majikan setelah menjalani operasi di Sengkang Hospital, Singapura. Ia mengaku pihak majikan justru sering menelepon keluarganya di Jember dan meminta uang 500 juta rupiah untuk biaya pengobatannya selama di Sengkang, Singapura. Rini mengungkapkan dirinya bekerja di Singapura tidak melalui perusahaan atau agen tenaga kerja, melainkan melalui jalur undangan dari majikan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengaku tidak bisa berbuat banyak, sebab keberangkatan Rini ke Singapura masuk dalam kategori ilegal. Meski demikian, ia telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jember dan Rumah Sakit Bina Sehat untuk pengobatan penyakit Rini. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia Abdul Qadir Karding. Karena memang Kementerian P2M ini bertanggung jawab terhadap semua proses mulai dari sebelum berangkat, penempatan, sampai nanti kepulangan. Memang setelah saya mempelajari tadi, beliau ini berangkatnya tidak prosedural, non-prosedural, sehingga tanggung jawab agensi atau majikan itu hampir tidak ada. Nah, oleh karena itu, ini saya kira edukasi bagi masyarakat Indonesia yang bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.